Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Druk Yul, yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya. Dulunya negara ini tertutup dengan dunia luar, sampai akhirnya pada tahun 2000-an, Bhutan mulai mengizinkan orang-orang dari luar untuk mengunjungi negaranya. Negara Bhutan memiliki luas wilayah sebesar 38.394 km persegi. Dengan jumlah populasi penduduknya di tahun 2023 berjumlah 788.074 jiwa. Ibu kota negara ini adalah Thimphu. Thimphu merupakan salah satu ibu kota terkecil di dunia dengan populasi sekitar 100.000 jiwa. Meskipun kecil, Thimphu memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya layak kita kunjungi. Sejarah singkatnya, Thimphu didirikan sebagai ibu kota Bhutan pada tahun 1961, menggantikan ibu kota sebelumnya yang bernama Punakha. Thimphu merupakan kota yang unik karena sebagian besar bangunan di sana dirancang dengan gaya arsitektur tradisional Bhutan yang dikenal sebagai Dzongha. Sistem pemerintahan negara Bhutan dulunya monarki absolut menjadi monarki konstitusional pada tahun 2008. Dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional ini, kepala negara Bhutan adalah seorang raja yang saat ini dijabat oleh Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuk sejak tanggal 14 Desember tahun 2006, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang saat ini dijabat oleh Perdana Menteri Sering Tobgay sejak tanggal 27 Juli tahun 2013. Di bidang perekonomian, Bhutan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di dunia. Namun pertumbuhan ekonominya cukup baik dan berkembang dari waktu ke waktu. Basis perekonomian Bhutan adalah pertanian yang menjadi mata pencaharian dari sekitar 58% penduduk di Bhutan. Komoditas pertanian Bhutan diantaranya seperti beras, jagung, umbi-umbian, jeruk, produk susu dan telur. Selain produk pertanian, Bhutan juga menjual tenaga listrik yang dibangkitkan oleh tenaga air, PLTA, ke India. Mayoritas penduduk Bhutan beragama Buddha, 75,3%, dan Hindu, 22,1%. Etnis yang menghuni negara Bhutan diantaranya adalah etnis Ngalok, juga dikenal sebagai etnis Bote, etnis Nepal dan penduduk migran. Bahasa resmi Bhutan adalah bahasa Dzongha. Mata uang negara ini adalah ngultrum. Nilai mata uangnya setara dengan rupiah India. Hal ini telah berjalan sejak tahun 1974 saat reformasi keuangan terjadi di kerajaan Bhutan. Kursnya bervariasi sedikit, tetapi tetap berhubungan dengan rupiah India. Saat ini, per tanggal 13 Juni tahun 2017, satu ngultrum Bhutan setara dengan 1 rupiah India. Nah, itulah sedikit profil negara Bhutan. Bagaimana kehidupan di sana dan apa fakta menariknya? Masyarakat Bhutan hidup tanpa televisi dan internet dan negara yang sulit diakses. Bahkan tahun 1960, di Bhutan tidak ada jalan raya, mobil, telepon, kantor pos dan listrik. Baru tahun 1999 hingga 2000 pemerintah Bhutan menerbitkan, menggunakan alat elektronik seperti televisi dan jaringan internet. Di negara ini tidak ada warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal di jalanan. Kalau ada warga yang tidak punya rumah atau tempat tinggal, diminta menghadap raja. Dan sang raja akan memberi sebidang tanah untuk membangun rumah dan bercocok tanam. Negara Bhutan, negara di dunia yang tidak memiliki lampu lalu lintas,
termasuk ibu kotanya dan beserta kota-kota lain yang ada di negara tersebut. Arus lalu lintas kemudian diatur oleh polisi yang memakai sarung tangan warna putih. Petugas itulah yang mengatur lalu lintas di jalan. Masyarakat Butan menyukai makanan pedas seperti cabai. Mereka setiap hari makan olahan pedas yang berbahan cabai, karenanya kuliner di sana rata-rata menggunakan cabai sebagai cita rasa. Sampai-sampai cabai sudah bukan sebagai bumbu masakan, tetapi sudah dianggap sayuran. Negara Butan melegalkan perkawinan poligami dan poliandri. Penduduk laki-laki dan wanita dibolehkan kawin lebih dari satu. Aturan pernikahan seperti itu dibuat tahun 1980. Poligami dan poliandri diizinkan, asal mendapat persetujuan. Hanya saja, pasangan poligami atau poliandri tidak diakui secara hukum, baik dari hukum sipil maupun hukum adat. Untuk perempuan yang poliandri dengan beberapa pria, hanya seorang suami yang dianggap syah secara hukum. Tradisi ini biasanya boleh dilakukan dalam lingkup keluarga. Perempuan yang mau menikah lagi dengan laki-laki lain, harus menikah dengan laki-laki, adik dari suaminya. Begitu sebaliknya, pria atau laki-laki yang ingin berpoligami, harus menikahi adik dari istrinya. Tradisi ini dilakukan agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain atau bukan keluarga. Di era modern ini, praktik poligami dan poliandri sudah ditinggal oleh masyarakat Butan. Nah, itulah kehidupan dan fakta menarik negara Butan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.